Halo semuanya, pada video pembelajaran ini kita akan membahas peran media dan teknologi dalam komunikasi pembangunan. Topik ini penting karena media dan teknologi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi motor perubahan sosial, terutama dalam konteks pembangunan masyarakat. Topik pertama, media dalam paradigma modernisasi. Dalam paradigma modernisasi, media massa dipandang sebagai kekuatan utama dalam mempercepat perubahan sosial. Daniel Lerner menyebut media sebagai the great multiplier, yaitu alat yang mampu melipat gandakan pengetahuan dan nilai-nilai modern dalam masyarakat. Media diyakini dapat meningkatkan literasi, empati, dan orientasi masyarakat menuju kehidupan modern. Wilbur Graham juga menegaskan bahwa media merupakan pilar pembangunan ekonomi dan sosial. Menurutnya, semakin luas akses masyarakat terhadap media, semakin cepat proses pembangunan berlangsung. Media seperti radio, televisi, dan surat kabar berfungsi sebagai jembatan informasi antara pusat pembangunan dan masyarakat. Topik kedua yaitu teknologi komunikasi dan difusi inovasi. Everett Rogers melalui teori difusi inovasi menjelaskan bahwa inovasi menyebar melalui media massa dan komunikasi interpersonal. Media massa berperan menciptakan kesadaran awal, sementara komunikasi interpersonal mempengaruhi keputusan adopsi. Dalam pembangunan, teknologi komunikasi seperti radio, pembangunan televisi pendidikan, dan penyuluhan audiovisual membantu mempercepat penyebaran inovasi di bidang pertanian, kesehatan, dan juga pendidikan. Rogers menekankan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kepercayaan sosial dan interaksi antar individu. Materi selanjutnya yaitu pendekatan partisipatoris dan multiplicity. Paradigma modernisasi kemudian dikritik karena bersifat top-down dan menempatkan masyarakat sebagai objek. Luis Ramiro Beltran dan Juan Diaz Bordenave menilai bahwa pembangunan tanpa partisipasi masyarakat cenderung gagal dan tidak berkelanjutan. Paulo Freire memperkenalkan pendekatan komunikasi partisipatoris yang menekankan dialog dan kesadaran kritis. Masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sendiri. Jean Servais melalui paradigma multiplicity menegaskan bahwa pembangunan harus menghormati keragaman budaya dan konteks lokal. Selanjutnya, ITC 4D dan media sosial. ITC 4D atau Information and Communication Technologies for Development menjadi pendekatan penting dalam pembangunan modern. Internet, media sosial, dan aplikasi digital membuka akses informasi yang lebih luas dan inklusif. Namun, teknologi bukanlah solusi tunggal. Seperti dikatakan Torero dan von Braun, ETC is an opportunity for development, but not a panacea. Media sosial juga berperan besar dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Warga dapat mengawasi, mengkritik, dan berpartisipasi dalam kebijakan publik secara langsung melalui platform digital. Sebagai kesimpulan, dapat ditegaskan bahwa media dan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi pembangunan. Namun, peran tersebut tidak bersifat tunggal dan statis. Pada tahap awal, media diposisikan sebagai alat modernisasi yang berfungsi menyebarkan informasi dan nilai-nilai pembangunan secara luas. Pendekatan ini berhasil membuka akses informasi dan meningkatkan literasi masyarakat, tetapi memiliki keterbatasan karena cenderung bersifat top-down. Perkembangan teori dan praktik komunikasi pembangunan kemudian menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Komunikasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai transfer pesan, melainkan sebagai proses dialog, negosiasi, dan pembelajaran sosial. Teknologi komunikasi dan media digital pada era ITC 4D memberikan peluang besar untuk memperkuat partisipasi, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan peran interaksi sosial, kepercayaan, dan konteks budaya lokal. Oleh karena itu, teknologi harus diposisikan sebagai alat pendukung, bukan tujuan akhir pembangunan. Dengan demikian, komunikasi pembangunan yang efektif adalah komunikasi yang mampu
mengintegrasikan media, teknologi, dialog sosial, serta partisipasi masyarakat secara seimbang. Pendekatan inilah yang memungkinkan pembangunan berjalan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat.